Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amih, wasyukru ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita kembali dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat, dengan harapan semoga ibadah salat Jumat kita, bahkan seluruh aktivitas kita dihitung dan dianggap sebagai ibadah, dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia tentu berharap ingin bahagia. Bahkan kita orang yang beriman, karena yakin ada kehidupan akhirat setelah dunia, ada kehidupan setelah kematian, maka kita pun ingin bahagia bukan saja di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang sangat masyhur di dunia, dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menukil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tanda-tanda, ciri-ciri kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya menurut perspektif atau pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui nukilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alamatus sa'adati arba'atun. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4 perkara. Yang pertama, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikruz zunubil madiyah, mengingat-ingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah tanda pertama, ciri tanda orang yang bahagia, yang hakiki, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mengapa kita harus ingat-ingat dosa-dosa kita yang lalu? Kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, karena dosa indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala mahfuzatun, terpelihara, tertulis, terjaga. Kalau istilah anak sekarang, jejak digital apa yang pernah kita lakukan nggak akan hilang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dosa itu terpelihara dalam catatan Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai makhluknya, kita sebagai manusia, kita mesti mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita kerjakan agar kita tidak mengulangi. Bahkan
Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan maknanya adalah bin nadami, dengan menyesal. Dengan sangat menyesal melakukan dosa-dosa yang lalu, wal istighfar, dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini manusia, tempatnya lupa dan salah. Dan orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah atau tidak pernah berbuat dosa. Orang baik itu orang yang pernah melakukan kesalahan, orang yang pernah melakukan dosa, lalu dia sadar dengan kesalahannya, mengakui kesalahannya, lalu dia bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Coba kita bayangkan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya makhluk yang terpelihara dan terjaga dari perbuatan dosa, bukan saja dosa besar tapi juga dosa kecil, hanya satu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari selalu beristighfar. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, wallahi inni la astaghfiruka wa atubu ilaik fil yaumi mi'atu marrah. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehari semalam tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Inilah makna kita mengingat dosa yang pernah kita lakukan, supaya kita selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah merasa kita berbuat salah, lupa dengan apa yang pernah kita lakukan, tidak pernah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, ciri dari orang bahagia, kalau dia mampu mengingat dosa-dosanya yang lalu dengan penuh penyesalan, lalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, wa nisyanul hasanatil madiyah. Ciri tanda kebahagiaan itu adalah orang yang selalu melupakan kebaikan-kebaikannya masa lalu. Soal kebaikan dia lupakan, agar terus termotivasi selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan yang kita lakukan kan kita tidak tahu. Siapa yang tahu di antara kita apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan? Sholat berjamaah kita, sedekah kita, menyantuni anak yatim, puasa kita, atau ibadah atau kebaikan-kebaikan lainnya, kita tidak tahu apakah ibadah yang kita kerjakan itu diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita terus melupakan kebaikan-kebaikan, agar kita terus melakukan kebaikan-kebaikan dan memperbaiki daripada yang sudah kita lakukan. Kalau kita lupakan kebaikan-kebaikan itu, maka kita akan terus-menerus termotivasi melakukan kebaikan. Bukan sebaliknya, malah mengingatkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Diminta sholat berjamaah, saya kan sudah pernah sholat berjamaah kemarin. Diminta sedekah, menyumbang masjid yang sedang dibangun, enggak mau, saya kan sudah nyumbang di masjid yang lalu. Minggu lalu saya sudah sedekah, bulan lalu saya sudah sedekah, tahun lalu saya sudah sedekah, tahun lalu saya sudah menyumbang, dan seterusnya dan seterus. Kalau kita hanya mengingat-ingat kebaikan, tetapi ketika kita selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang lalu, maka kita terus berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Subuh tadi kita sholat berjamaah,
Jumat berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah lagi. Tidak lalu kita mengatakan kita kemarin sudah berjamaah. Tadi subuh saya sudah berjamaah, maka siang tidak perlu berjamaah. Asar tidak perlu berjamaah. Tidak. Tanda dari kebahagiaan itu kalau orang mampu melupakan kebaikan yang pernah dia lakukan. Hari ini dia melakukan kebaikan, besok melakukan kebaikan. Yang lalu dia melakukan kebaikan, hari ini lebih baik lagi kebaikan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ciri dan tanda orang yang bahagia itu bukan saja bahagia di dunia, kita orang yang beriman, kita percaya ada kehidupan akhirat setelah dunia. Maka yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa najruhu man fawqahu, memandang kepada orang yang di atas, ilal din, pada persoalan agama. Kalau soal ibadah, soal agama, kita lihat yang di atas. Kalau teman kita, tetangga kita rajin sholat berjamaahnya ke masjid, mengapa kita tidak? Kalau orang lain yang kaya raya, dermawan, setiap hari nyumbang, tidak pernah hitung-hitungan, hari ini menyumbang, besok menyumbang, bulan depan menyumbang, tahun depan menyumbang, kenapa saya yang kaya juga diberi nikmat tidak mau? Kita harus melihat lebih yang di atas kita kalau soal agama, soal ibadah. Kalau lihat saudara kita, teman kita, tetangga kita, setiap hari dia baca Quran, habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, ba'da subuh dia baca Quran, mengapa kita yang sekarang diberikan kesehatan, sama usianya, sama diberikan kemudahan, sama bisa baca Quran, mengapa kita tidak ikut membaca Quran setiap saat? Itu yang harusnya kita lihat. Memandang yang lebih di atas kita pada persoalan ibadah, pada persoalan agama. Kalau ini yang kita lakukan, kalau ini yang kita kerjakan, niscaya kebahagiaan akan kita peroleh. Maka yang keempat, yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa najruhu ila man dunahu, memandang kepada seseorang yang di bawahnya, fid dunya, pada persoalan dunia. Kita tidak iri, kita tidak dengki melihat teman kita, tetangga kita, saudara kita ketika diberi nikmat yang lebih dari kita. Agar apa? Agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mobil, bersyukur karena yang kita lihat di bawah kita cuman punya motor. Kita punya motor, bersyukur. Yang kita lihat yang tidak punya motor jalan kaki, alhamdulillah saya masih bisa naik motor. Yang jalan kaki pun bersyukur. Yang dia lihat bukan yang di atasnya, yang di bawahnya. Alhamdulillah kaki saya masih bisa saya langkahkan ke masjid. Datang sholat Jumat saya bisa jalan ke masjid. Tetangga saya, teman saya, saudara saya lama tidak bisa datang ke masjid karena lumpuh, karena stroke dan seterusnya. Kalau kita melihat soalan dunia kepada orang yang di bawah kita, muncullah dalam hati kita itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Pada persoalan dunia kita selalu melihat orang yang di atas kita. Dia punya jabatan ini, kita pengen lebih dari dia. Dikasih saudara kita, teman kita, tetangga kita nikmat mobil, kita pengen punya mobil yang lebih dari dia. Di mana rasa syukur kita? Di mana ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ukuran kebahagiaan itu hanya diukur pada persoalan duniawiyah. Jadi sekali lagi dari 4 tanda itu, ukuran kebahagiaan itu kalau kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Tapi sebaliknya,
Pada hadis berikutnya, ketika Rasulullah SAW mengatakan ciri dan tanda orang yang celaka itu kebalikan dari 4 hal ini. Memandang soal dunia pada yang di atas, memandang pada soal ibadah, soal agama kepada yang di bawah. Nggak pernah ingat-ingat dengan dosanya, yang dia ingat kebaikannya doang. Malas beribadah, nggak mau bertobat, merasa paling benar. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, jika engkau berbuat baik, niscaya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sebaliknya, wa in asatum falaha, jika engkau berbuat maksiat, jika engkau berbuat munkarat, lupa kepada Allah, kufur terhadap nikmat Allah, niscaya siksanya pun akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nauzubillah summa nauzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amanahu anha wa zazar. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsi wa salasa bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala ta'ala muhbiran wa amira Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man hadalal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ja'alil baldatana Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.